Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat dan salam kuat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan dan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan sejarah dan institusionalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan zakat ya, dan bagaimana cara perhitungannya, ya. Mulai dari zakat emas dan perak, kemudian zakat pertanian, ya, zakat peternakan dan yang lainnya yang merupakan objek harta yang wajib dikeluarkan ya. Sekarang kita masuk kepada zakat sebagai institusi ya. Karena bagaimanapun juga ya, salah satu cara tercepat ya untuk mengelola zakat ya, atau meningkatkan ya pembayaran zakat secara masif ya, itu dilakukan dengan lembaga ya, baik itu lembaga yang langsung dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga yang diinisiasi oleh masyarakat ya. Teman-teman sekalian, kali ini kita coba akan melihat ya bagaimana proses awal ya pengelolaan zakat di Indonesia. Ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya pengelolaan zakat di Indonesia ini sudah dimulai sejak kedatangan Islam di Indonesia, karena memang kita tahu ya bahwa ketika Islam datang menyebar di Indonesia, ya, secara otomatis maka ajaran-ajarannya juga akan menyebar. Dan sebagai konsekuensi kita sebagai seorang Muslim, orang yang memeluk ajaran Islam, maka harus menjalankan rukun-rukun yang disebut dengan rukun Islam ya. Mulai dari syahadat ya, kemudian sholat ya, puasa, dan termasuk adalah membayar zakat. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ya, zakat ini merupakan salah satu sumber ya dalam pengembangan ajaran Islam serta sebagai pendanaan dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda ya. Kita tahu bahwa perjuangan itu membutuhkan support ya, baik tenaga, pikiran, dan termasuk adalah finansial. Ya, kita tahu bahwa sebelum penjajahan di Indonesia datang ya, sebenarnya banyak beberapa kesultanan yang sudah mencapai kejayaannya. Nah, salah satu yang menjadi faktor itu adalah terkait dengan pendanaan ya, atau pembiayaan ya, karena bagaimanapun juga sebuah kesultanan ya atau sebuah kerajaan untuk membangun, baik membangun fisik maupun membangun materi, tentu membutuhkan dana ya. Nah, salah satu sumber dana yang dikelola itu adalah dana dari zakat, infak, sedekah, dan termasuk juga dana-dana dari wakaf ya. Nah, kita tahu ya beberapa kesultanan yang
pertama kali di Indonesia, di antara ada Kesultanan di Aceh, Sumatera Barat, kemudian Banten ya, Mataram, Demak, Goa, Ternate ya. Nah, ternyata kesultanan tersebut tercatat telah berhasil mendayagunakan potensi umatnya ini dengan menggunakan dana-dana filantropi ya. Teman-teman sekalian, ya, jadi pengelolaan zakat ini ya sebenarnya sudah dimulai ketika masa Kesultanan Islam ini bertumbuh dan berkembang. Jadi semua pendayagunaan untuk peningkatan ekonomi masyarakat pada waktu itu ya rata-rata adalah salah satu bentuknya adalah dengan mengatur sumber-sumber keuangan Islam ya seperti pendayagunaan zakat ya, kemudian pemeliharaan harta wakaf ya, wasiat ya, infak dan sedekah serta yang lainnya. Secara umum ya terkait dengan proses institusionalisasi ya zakat di Indonesia, mungkin kita akan mencoba mengawali dari masa kolonial Belanda ya. Ya, masa kolonial Belanda. Ya, ini pada masa ini ya kita tahu awalnya ya ketika penjajah Belanda ya, menguasai Indonesia, ya, dia lebih disibukkan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sumber daya alam ya, sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada waktu itu ya. Pemerintah Belanda belum mencampuri ya urusan-urusan yang berkaitan dengan keuangan Islam ya, keuangan Islam. Bahkan mereka menganggap bahwa persoalan terkait dengan keuangan Islam itu adalah sebagai urusan internal umat Islam. Ya. Makanya mereka Belanda bersikap netral, tidak terlalu memperdulikan ya pengelolaan yang terkait dengan sumber keuangan masyarakat setempat pada waktu itu ya. Tetapi kemudian setelah melihat ya ternyata betapa besar potensi sumber keuangan Islam yang ada pada waktu itu ya, yang memang pada umumnya dikelola di surau-surau ya atau di langgar-langgar ya ataupun di masjid-masjid, ternyata mendukung perjuangan anti kolonial. Seperti misalkan pengalaman perang Padri di Sumatera ya, perang di Ponorogo di Jawa Tengah, kemudian perang Aceh ya. Itu mereka banyak disupport ya atau didukung dari sumber-sumber dana wakaf, dana zakat ya, termasuk adalah dana infak ya. Nah, kemudian dari situlah ya Belanda mulai mencoba menghalang-halangi ya, karena dia tahu bahwa ternyata perjuangan bangsa kita pada waktu itu ya itu banyak dibiayai oleh dana-dana filantropi tadi. Nah, salah satunya dalam bentuk untuk menghalanginya ya, memberikan semacam perintah ya perintah kepada pegawai-pegawai yang bekerja di lembaga-lembaga milik Belanda ya maupun priai-priai pribumi untuk mengeluarkan zakat harta mereka ya harta mereka. Nah, inilah yang kemudian membuat masyarakat kita waktu itu kesulitan ya, karena Belanda sudah mulai mengurusi ya persoalan-persoalan yang terkait dengan ibadah ya, dengan ibadah khususnya adalah terkait dengan ibadah zakat. Nah, sehingga kalau sebelumnya pengelolaan zakat di kas-kas masjid ya dikelola sepenuhnya oleh umat Islam ya melalui lembaga-lembaga yang dibentuk pada waktu itu,
Tetapi setelah Belanda ikut campur ya, kemudian membantu mensejahterakan, membantu untuk mengelola ya, sehingga peruntukan dana ini sudah mulai berbeda ya. Kalau sebelumnya adalah untuk kepentingan masyarakat umat Islam waktu itu ya. Nah, ketika kendali ini dikelola oleh Belanda ya, pemanfaatannya kemudian berubah ya. Jadi memberikan sumbangan kepada rumah sakit Zending di Mojowarno ya. Ini padahal rumah sakit ini diprakarsai oleh seorang pendeta Johannes Knut ya. Ya, bahkan yang sangat memprihatinkan bahwa ternyata kas-kas dari hasil Ziswaf tadi ya itu diperuntukkan untuk membiayai sebuah asrama pelacur. Ya. Nah ini sangat disayangkan. Jadi peruntukannya bukan untuk kepentingan maslahah umat Islam, tetapi diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan yang justru jauh dari nilai-nilai keislaman. Nah, kemudian yang lebih aneh lagi ya, bahwa peruntukan dari kas-kas masjid tadi ya, itu akan dipersulit ketika untuk pengembangan infrastruktur tempat ibadah ya, misalkan untuk pemugaran, pembangunan masjid ya, justru dialih fungsikan ya. Jadi yang seharusnya untuk pemugaran atau membantu pengembangan infrastruktur tempat ibadah, tetapi justru diarahkan untuk membiayai pemugaran rumah penghulu ya, rumah peralatan kantor bupati ya, tukang kebun penghulu ketimbang untuk kepentingan masjid ya. Inilah yang kemudian membuat ya masyarakat kita ya, para pejuang-pejuang pembebasan Indonesia ini yang kemudian marah ya, sehingga muncul semangat anti kolonial melawan Belanda ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengelolaan zakat pada masa Orde Lama ya. Nah ini setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya ya, bebas dari penjajahan Belanda ya, kembali para ekonom dan tentu ahli fikih ya bersama pemerintah menyusun ekonomi Indonesia. Nah, hal ini sebagaimana kita lihat dalam Undang-Undang 1945 ya, yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama, dan pasal 34 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara negara. Nah, kata-kata fakir miskin inilah yang kemudian dipergunakan dalam pasal tersebut menunjukkan kepada mustahik zakat. Artinya salah satu solusi ya untuk membantu fakir miskin ya dan anak-anak terlantar yang dipelihara oleh negara, ini bisa dananya bisa diambil dari dana Ziswaf ya. Bahkan pada tahun 1951 Departemen Negara mengeluarkan surat edaran yaitu A17367 ya, terkait dengan pengelolaan zakat fitrah ya. Bahkan kemudian pada tahun 1964 ya, Departemen Agama menyusun ya rancangan undang-undang tentang pelaksanaan zakat. Ya, ini terkait dengan proses pengelolaan zakat pada masa Orde Lama. Nah, kemudian pada masa Orde Baru ya semakin berkembang sesuai dengan arahan Presiden Soeharto pada waktu itu dalam peringatan Isra Mi'raj ya, di Istana Merdeka terkait dengan pengelolaan zakat ya, maka kemudian beberapa wilayah yang membentuk Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah atau yang bisa disebut dengan BAZIS ya. Ini diinisiasi oleh pemerintah daerah Jakarta ya. Kemudian juga menyebar di provinsi-provinsi yang lain ikut ya mendirikan BAZIS ya. Nah, kemudian baru pada tahun 1968 Peraturan Menteri Agama ya nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat ya.
kemudian juga terkait dengan pembentukan Baitul Mal. Nah, kedua peraturan Menteri Agama inilah yang kemudian dijadikan sebagai awal ya berdirinya Badan Amil Zakat Nasional ya, dan menjadi tempat ya disetorkannya dana-dana zakat, dana-dana infak dan dana-dana wakaf yang kemudian nanti peruntukannya atau disalurkan kepada orang-orang yang berhak ya sesuai dengan ketentuan di dalam syariat ya. Kalau untuk dana zakat berarti peruntukannya untuk 8 asnaf ya, sedangkan untuk infak sedekah ya peruntukannya lebih bersifat umum. Nah, kemudian kita berlanjut ke pengelolaan zakat di era reformasi ya. Ya, tentu karena semakin terbuka ya, tuntutan untuk pengelolaan zakat yang lebih profesional juga tinggi ya dari masyarakat ya. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang ya nomor 38/99 ya. Dan kemudian juga pada tahun 2011 ya muncul undang-undang baru ya terkait tentang pengelolaan zakat ya. Jadi secara umum yang dimaksud dengan pengelolaan zakat dalam undang-undang ini adalah sebagai kegiatan perencanaan ya, kemudian kegiatan pelaksanaan, kegiatan pengordinasian dalam pengumpulan, termasuk adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat ya. Bahkan dalam undang-undang ini juga diatur terkait dengan bagaimana pengelolaan zakatnya. Ya, tentu pertama prinsipnya adalah sesuai dengan syariah ya, artinya berdasarkan ajaran Islam. Ya, siapa saja yang berhak mengeluarkan zakat ya, ketentuannya juga menyesuaikan dengan prinsip ajaran Islam. Kemudian yang kedua juga amanah ya. Maka pengelolanya atau lembaga yang mengelola dana zakat ini juga harus orang yang atau lembaga yang dapat dipercaya ya. Kemudian juga dalam undang-undang juga dijelaskan terkait dengan asas kemanfaatan. Asas kemanfaatannya pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi mustahik ya. Nah, bahkan secara umum ya organisasi pengelolaan zakat ini bisa dalam bentuknya sebagai perantara keuangan ya yang menerima uang dari masyarakat untuk disalurkan juga kepada masyarakat. Kemudian fungsi yang kedua dia juga bisa sebagai fungsi pemberdayaan. Artinya uang yang didapat ya dari masyarakat itu tidak untuk konsumsi ya, saja, tetapi sebagian ya ditingkatkan ya untuk pemberdayaan masyarakat kita yang lemah, yang membutuhkan ya. Diupayakan bagaimana masyarakat itu dari yang tadinya mustahik ya, orang yang berhak menerima zakat, tetapi kemudian dia bisa menjadi pemberi zakat ya. Itu barangkali pengantar dari saya teman-teman sekalian, tentu terkait dengan institusional pengelolaan zakat ini ya. Banyak sekali yang perlu kita diskusikan ya. Silakan nanti teman-teman bisa didiskusikan ya terkait capaian-capaian atau sejarah ya pengelolaan zakat di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.